wabarakatuh. Hai, balik lagi di channel aku, Lan Channel. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik semua ya, dan tetap semangat puasanya. Di video kali ini aku mau sharing tentang proses pengajuan nikah TNI tahap ketiga, yaitu mengurus pengajuan ke Kodim. Oke, langsung aja ya teman-teman. Yang pertama yaitu proses pengajuannya memakai baju atau seragam persid lengkap tanpa lencana. Ya, jadi mulai ngurus di Kodim itu teman-teman udah memakai seragam persid warna hijau. Tapi teman-teman tidak perlu menggunakan lencananya. Jadi cukup teman-teman tuh memakai seragamnya ya, dari baju, rok, sepatu, tas, dan hijab. Nah, buat teman-teman yang non muslim nggak perlu pakai hijab, cukup pakai seragam dan yang lengan pendek, rok, kemudian sepatu dan tas. Nah, kalau untuk yang non muslim terus gimana nih kak kalau nggak pakai hijab gitu? Jadi tuh rambutnya itu dicepol gitu ya, diikat di belakang di bawah seperti ini biar rapi, dan diusahakan itu jangan sampai ada poni yang menutupi wajah teman-teman. Jadi yang ada poninya gitu ya, dirapikan di samping gitu ya, atau kalau perlu tuh dikasih cepitan yang hitam kecil itu loh, jadi tuh terlihat gitu wajah teman-teman dan telinganya. Dan diusahakan jangan memakai perhiasan, jadi ya sesimpel mungkin lah. Jadi tuh nggak perlu pakai yang anting-anting, kalung, gelang yang heboh gitu. Kalau misal teman-teman emang pada dasarnya menggunakan anting-anting atau kalung, ya udah dipakai aja, nggak apa-apa. Yang penting jangan yang terlalu ramai. Kemudian yang kedua yaitu jangan memakai make up yang berlebih. Jadi tuh waktu pengajuan tuh teman-teman tuh dandannya tuh yang natural aja, yang biasa aja, nggak usah yang menor yang harus tebel lipstiknya, bedaknya. Jadi tuh yang simple aja gitu, biar nanti tuh orang staffnya atau komandan atau orang yang nanti mengurus proses pengajuan teman-teman itu melihat teman-teman tuh orang yang apa ya, yang orang apa adanya, yang sederhana, yang aslinya gitu ya. Jadi nggak perlulah teman-teman bawa make up yang tebal-tebal seperti itu. Kemudian proses pengajuan ke Kodim itu teman-teman tuh nggak sendiri, jadi nanti teman-teman itu ditemani sama Babinsa. Jadi kan sebelumnya kan teman-teman kan ngurus tuh ya di Koramil. Nah, di Koramil itu kan teman-teman kan ketemu kan, dibantu sama Babinsa. Nah, itu nanti Babinsa tuh juga yang bakal nemenin teman-teman proses ngurus di Kodim. Nah, untuk aku sendiri waktu aku ngurus ke Kodim itu cuma berdua ya, cuma aku sama itu petugas atau babinsanya di Koramil. Kemudian teman-teman jangan lupa membawa semua berkas yang di video sebelumnya ya udah aku jelasin berkasnya tuh apa aja, persyaratannya tuh apa aja, semua tuh dibawa, dimasukin ke map, lalu masukin lagi ke tas gitu ya. Pokoknya satu tas ini tuh teman-teman selalu bawa, jangan sampai ada yang tertinggal. Jadi malu dong kalau misalnya kita udah sampai di Kodim gitu terus dimintain berkas gak ada gitu kan. Pokoknya itu jangan sampai ada yang tertinggal. Jadi saran aku tuh ya, jadi di malam harinya, misalnya paginya teman-teman berangkat ke Kodim ya, nah malamnya tuh teman-teman udah ngecekin semua gitu, udah dipersiapin semua. Jadi tuh pagi tuh tinggal tinggal ngecek langsung berangkat gitu. Jadi teman-teman tuh nggak bingung harus bawa apa gitu. Jadi tuh udah dipersiapin di malam harinya. Nah, dan jangan lupa selain menyiapkan berkas dan persyaratan, teman-teman juga harus belajar materinya. Jadi kan setelah kita ngurus di Koramil kan Babinsa pasti tuh ngasih tahu ke kita gitu, besok tuh di Kodim tuh ngapain aja gitu kan. Nah, temen tuh belajar ya, mulai dari sejarahnya Persid, tentang pengawasan umum, tentang pangkat-pangkat dan yang lain sebagainya. Pokoknya tuh nanti tuh teman-teman tuh dibantu gitu sama Babinsa, harus belajar apa aja, yang perlu dihafalin tuh apa aja. Terus nanti tuh disuruh ngafalin gitu kan, ada nama calon suami, NRP, pangkat, terus kesatuannya di mana, gajinya berapa itu. Jadi teman-teman harus hafal ya, jangan sampai nanti pas di Kodim teman-teman nggak bisa jawab. Setelah saat sampai di Kodim,
teman-teman tuh jangan jangan kaget ya kalau misal nanti teman-teman waktu masuk nih di Kodim kan pasti kan banyak anggota-anggota TNI di sana kan, entah itu yang masih muda atau tua, nanti bakal nyapa teman-teman tuh dengan panggilan ibu. Jadi tuh ya kalau di TNI gitu ya, di lingkungan militer gitu ya, kalau istri tentara itu tuh dipanggilnya tuh ibu, walaupun dia masih muda atau tua tuh om-omnya gitu ya, atau bapak-bapaknya tuh manggil kita itu dengan sebutan ibu. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman ketemu sama om-omnya atau bapak-bapaknya ya nyapa gitu, walaupun teman-teman enggak kenal, tapi tuh kalian tuh harus murah senyum lalu nyapa gitu, atau pagi pak, pagi om, seperti itu. Nanti kalau misal teman-teman yang disapa duluan, mari bu, pagi bu, ya teman-teman jawab aja, ya selamat pagi pak, selamat pagi om, seperti itu. Jadi ya jangan malu-malu gitu ya, karena pengalaman aku tuh ya, aku kan nggak tahu kan ya kalau ternyata tuh kalau kita udah pakai seragam gitu tuh bakal dipanggilnya tuh ibu gitu kan. Aku waktu pertama masuk ke Kodim gitu kan, nah banyak kan tentara yang di sana gitu kan manggil ibu gitu. Nah aku kan kayak kok aku dipanggil ibu gitu kan, padahal aku masih muda gitu kok dipanggil ibu. Terus aku dikasih tahu gitu ya, kalau di lingkungan itu kalau ibu Persid gitu ya dipanggilnya tuh ibu gitu. Jadi tuh ya mau muda mau tua ya tetap dipanggilnya tuh ibu gitu. Jadi kalau ada yang nyapa ya ganti disapa gitu, kalau enggak ya nyapa duluan, senyum, seperti itu. Setelah sampai di Kodimnya, nanti kita itu disuruh menuju ke ruang pasintel gitu ya. Itu ruangan buat kita ngurus pengajuan kita. Jadi kalau dulu ya, kalau aku itu masuk nih di ruangan, terus kan disuruh persilakan duduk gitu kan ya. Terus biasa ditanya-tanyain namanya siapa, alamatnya di mana, kerjanya apa, umurnya berapa, calon suaminya namanya siapa, pangkatnya apa, seperti itu. Nah kemudian tuh yang diminta pertama yaitu berkas-berkas kita. Jadi itu kan kita kan sama Mbak Binsa juga udah ngasih berkas gitu kan yang dikirim itu kan. Terus kita juga ngasih berkas lagi buat pelengkap, entah itu ada foto, ada fotokopi KTP, KK, SKCK, seperti itu. Jadi ya kita tinggal ngasih aja kan, kita udah nyiapin ya. Nah sampai sana waktu diminta tinggal ngasihin aja. Nah terus kemudian apa sih tesnya? Nah kalau aku dulu itu ya, pengalaman aku tuh, aku pertama yang dites ya, atau yang litsusnya, penelitian khusus atau mungkin disebut litpers, penelitian personil itu aku tes tertulis ya. Jadi itu pertama tuh tes tertulis, dan soalnya itu cukup banyak teman-teman. Jadi tuh sekitar ada 17-20an ya. Tapi itu soalnya tuh kayak soal ujian gitu loh, kayak essay gitu, satu soal tapi tuh nanti ada ABC-nya, kita suruh jelasin seperti itu. Jadi ya kalau kalian udah siap nih ya, malamnya udah belajar, sebelumnya udah belajar, pasti bisa deh ngejawab itu semua. Dan kebanyakan itu soal umum gitu, soal ya hampir semua tuh kita tuh seharusnya tuh tahu gitu loh, tanpa harus yang belajar keras banget. Karena itu dulu sepas kita sekolah di lingkungan kita itu kita pelajarin gitu. Jadi itu nggak hanya soal tentang melulu sejarah atau apa gitu, tapi soal kayak lingkungan, norma-norma, terus cara kita beradaptasi, bersosial, seperti itu. Jadi ya hampir mungkin kalau kita tambah belajar gitu bisalah jawab, dan kita tuh emang harus ngejawab, dan jawabannya tuh emang harus panjang-panjang. Karena itu perintah soalnya itu disuruh kita tuh menjelaskan gitu, bukan yang menyebutkan misal pangkat TNI apa aja sebutkan gitu, enggak, tapi itu tuh lebih kayak menjelaskan seperti itu teman-teman. Jadi itu ya sepengetahuan kita lah ya, kita yang udah belajar gimana ya, kita taunya apa ya kita tulis aja sejujur-jujurnya. Jadi teman-teman tuh nggak perlu ya yang namanya buka HP lah atau nyontek lah, karena itu tuh emang pengetahuan berdasarkan pengetahuan kita gitu. Jadi itu bukan soal yang ujian nanti kita dikoreksi, dinilai, disalahin atau gimana. Jadi itu emang kayak biar kita tahu gitu loh tentang pertanyaan-pertanyaan yang seputar lingkungan kita, kehidupan nanti berkeluarga gimana. Itu teman-teman tuh nggak usah bingung, nggak usah yang sampai bawa HP, buka HP, searching gitu ya. Kalau bawa HP boleh gak sih? Boleh. Jadi tuh waktu ngisi soal itu tuh kita dibolehin megang HP gitu, HP-nya tuh nggak disita atau suruh nyimpan. Cuma ya
kayaknya tuh ya keterlaluan aja deh kalau sampai kita tuh ngejawab kayak gitu aja sampai nyontek. Udah pertanyaannya pun seputar dari kayak silsilah keluarga kita, maksudnya tuh kayak biodata keluarga kita gitu loh, kayak nama keluarga kita siapa aja, seperti umurnya berapa, pekerjaannya apa, terus ya soal pengetahuan umum gitu ya, kayak pelajaran IPS, PKN seperti itu, terus kayak ada agamanya juga, terus ya kemudian soal tentang TNI-nya seperti ini. Kalau misalnya kita udah jadi persit nih ya, gimana sikap kita kalau misal suami ada tugas keluar atau suami jarang pulang atau gimana gitu. Jadi tuh emang pertanyaan tuh yang pertanyaan kayak umum yang keseharian kita seperti itu. Dan beberapa pertanyaan pun juga tentang pengetahuan umum seperti kayak Pancasila, terus kemudian ada ya sedikit penjelasan undang-undang, tapi kita nggak disuruh tuh nyebutin pasal berapa, ayat berapa tuh enggak, cuma nanti tuh kayak kita tuh kayak suruh menyikapi pasal itu tuh bagaimana seperti itu. Terus ya tentang pemerintahan tuh juga kita cuma suruh menyikapi, nggak yang kita disuruh nyebutin nama presiden ke-1 sampai yang ke-7 siapa gitu, enggak. Jadi ya pengetahuan umum aja. Setelah tes tertulis gitu ya, yang dulu itu tuh aku cukup lama, mungkin sekitar ada setengah jam atau sampai 1 jam gitu, karena emang soalnya tuh lembar itu cukup banyak. Nah setelah tes tertulis selanjutnya yaitu tes wawancara. Nah tes wawancara ini tuh nanti pertama tuh kita ditanyain lah biasa kan, tentang biodata kita, kepribadian kita, terus ditanyain tentang calon suami kita, kemudian ditanyain gimana besok, siap nggak jadi persit seperti itu. Terus tanyain juga yakin nggak nih sama calon suaminya, kok mau sama calon suaminya, dan seperti itu ya. Pertanyaan umum sih, nggak yang terlalu spesifik yang kita ditanyain sebutkan pangkat dari awal sampai terakhir apa gitu, enggak sih. Tapi ya ada beberapa tuh kayak kita ditanyain gitu ya, misal bapak itu pangkatnya apa, tahu enggak gitu sih. Teman-teman juga harus ngafalin tuh pangkat-pangkat, jangan lupa simbol-simbolnya juga, juga lambang dan arti dari Pancasila. Terus kemudian kita belajarlah tentang sejarah Indonesia sedikit-sedikit gitu ya, yang dasar-dasarnya aja pokoknya tuh yang dulu waktu kita SD, SMP, SMK yang diajarkan itu ya kita pelajarin aja, kita ingat-ingat seperti itu. Yang ditanyain selanjutnya yaitu tentang jawaban kita. Jadi kan sebelumnya kita kan udah nulis nih jawaban di tes tertulis, dan itu kita tuh kayak ditanyain lagi. Jadi itu soalnya tuh dijawab kan sama staff yang bagian nanyain kita gitu kan, ini kamu soal ini jawabnya gini, ini bener gini, kayak kita tuh kayak dikonfirmasi gitu loh. Kita tuh ngejawab itu bener-bener dari diri kita tuh yakin gak sama jawaban kita seperti itu. Jangan sampai teman-teman waktu tes tertulis jawabnya A, pas ditanya jawabnya B gitu ya, jangan sampai seperti itu. Jadi tuh jangan bohong lah, jangan pelin-pelan pokoknya. Yang selanjutnya yaitu menghadap dandim. Nah kalau dulu itu waktu aku mengurus di Kodim tuh ngepasin banget tuh dandimnya tuh lagi ada tamu gitu ya, lagi rapat gitu. Jadi tuh aku enggak bisa menghadap langsung, cuma waktu aku nulis jawaban ya, waktu tes tertulis tuh aku di ruangannya dandim. Jadi pas aku lagi ngerjain tuh dandim masuk gitu sama tamunya gitu kan, oh ruangnya lagi dipakai buat tes ya gitu. Terus ya cuma kayak kita tuh salam, terus cuma kayak ditanyain sebentar aja sih sama dandimnya, biasa tanya nama, terus nama calon suami, pangkat, NRP seperti itu ya, enggak yang banyak sih. Jadi aku kurang tahu ya kalau misal ketemu dandim itu tuh ditanyain apa. Mungkin pertanyaannya pun sama ya waktu nanti kayak di resimen, di Korea mungkin. Nah setelah kita melewati proses tes tertulis dan wawancara, kemudian tuh kita tuh kayak nunggu dulu hasil dari tesnya kita. Jadi tuh berkas yang udah kita jawab itu ya, soalnya itu kayak nggak tahu sih ya di apain tuh ya, di bagian staffnya itu diurus gitu ya, kayaknya kayak dilampirin gitu jawaban kita. Terus kita tuh kayak nunggu nanti ada surat kayak pengantar dari dandim. Nah itu nanti tuh suratnya tuh kita bawa, nanti berlanjut kita bawa ke Korem, pengantar yang dari Koramil, terus diolah lagi di Kodim, kemudian kita dapat surat lagi nanti buat ngurus ke Korem.
DM. Untuk proses selanjutnya ke Korem bakal aku share di video selanjutnya ya, tentang tahap pengajuan ke Korem. Nah nanti di sana tuh kita sama, nanti kita ada lead pers juga secara tes tertulis dan wawancara. Nah untuk di tahap ini ya, tahap ketiga di Kodim ini, jika teman-teman ada pertanyaan atau teman-teman mau sharing cerita, silahkan komen di bawah atau DM di Instagram aku @wulanmanyun. Insya Allah aku bakal bales DM teman-teman. Dan terima kasih banget buat teman-teman yang udah nge-DM aku ya. Jadi tuh sejak aku bikin channel YouTube ini ya, video ini tentang proses pengajuan di KTN itu, alhamdulillah tuh banyak banget respon baik ya, banyak banget yang nge-DM aku tanya-tanya soal pengajuan. Dan alhamdulillah ya aku bisa balas, walaupun kadang aku balasnya tuh lama ya karena aku ada kesibukan juga di rumah gitu kan. Dan tapi insya Allah pasti aku jawab pertanyaan teman-teman. Semoga yang aku sharing di video kali ini tuh bermanfaat ya. Jadi teman-teman tuh udah ada gambaran nanti tuh kalau di Kodim itu ngapain aja. Nah cukup sekian video kali ini, semoga teman-teman suka dan menikmatinya. Jangan lupa like video ini, kemudian subscribe channel YouTube aku biar aku tambah semangat bikin videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.